Oke, langsung saja kalian buka Google Colab-nya. Nah, langkah pertama kita harus mengunggah dataset yang kita punya. Ini dia datasetnya. Nah, datasetnya saya ambil dari Kaggle ya, yang ini, yang dari Muhammad Reza Momeni. Yang ini, kalian tinggal download aja. Nah, langkah pertama kita akan melakukan exploratory data analysis. Nah, langkah pertama kita harus melakukan import library terlebih dahulu. Nah, library yang akan kita import pertama kali adalah Pandas. Nah, Pandas ini digunakan untuk memanipulasi data, seperti membuat data frame, membaca data frame, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada matplotlib.pyplot. Nah, ini digunakan untuk visualisasi data. Nah, library C4 ini juga untuk visualisasi data juga, cuma lebih modern dan settingannya itu tak sebanyak matplotlib. Nah, ini digunakan untuk membagi data latih dan data uji. Nah, ini merupakan model yang akan kita gunakan, yaitu Random Forest Classifier. Nah, ini merupakan metode yang akan kita gunakan untuk mengubah label kategori menjadi numerik. Nah, standar scaler digunakan untuk standarisasi dataset. Nah, ini digunakan untuk mengevaluasi model yang telah kita buat. Nah, langsung saja kita run. Oke, berhasil. Nah, itu kita akan membaca dataset yang kita punya. Nama datasetnya apa? Diabetes. Nah, ini merupakan dataset yang kita miliki. Kita menyimpannya dalam variabel df. Lalu kita akan menampilkan 5 baris pertamanya saja menggunakan head. Oke. Caranya kita akan melihat baris dan kolom yang dimiliki oleh dataset. Caranya dengan menggunakan shape. Ternyata dataset kita memiliki 403 baris dan 19 kolom. Caranya kita akan mengetahui informasi yang ada di dataset. Caranya dengan df.info. Nah, ternyata ini tipe data yang ada di dalam dataset kita. Ini total jumlah data yang ada di dalam dataset kita. Nah, kita bisa lihat di sini nih, kolom ini. Nah, ini yang BP2E sama BP2D memiliki banyak nilai kosong. Nah, ini kan yang 1S, 2S nih serupa ya. Mending kita gabungkan saja menggunakan rata-rata dari kedua kolom ini, BP1S, BP2S kita hitung rata-ratanya, BP1D dan BP2D dicari rata-ratanya. Terus kita bikin kolom baru gitu. Biar mempermudah analisa kita. Misal nama kolom barunya untuk ini yang BP1S dan BP2S kita akan namai dengan sistolik.
Nah, untuk BP titik 1D sama BP titik 2D itu sama kita. Tinggal diganti D aja. Nah, ini diganti diastolik. Nah, jika kita lihat, maka ada tabel baru, ada kolom baru. Tuh, sistolik dan diastolik. Ini didapat dari hasil rata-rata dari BP1S dan BP2S, dan diastolik hasil dari BP1D sama BP2D. Terus, nah, di sini kita kan mau menggunakan random forest classifier, sedangkan di sini target kita masih numerik. Oleh sebab itu, kita akan mengubahnya menjadi kategorikal. Ini merupakan pengkondisian. Jadi jika GLYHB-nya kurang dari 5,7 itu termasuk normal. Ini 0 ini normal ya. Nah, yang satu ini prediabetes. Nah, yang kalau munculnya 2 itu diabetes. Nah, sekarang kita akan mengapply fungsi ini ke dalam kolom GLYHB. Kita panggil nama fungsinya ya, ini cek diabetes, ini cek diabetes. Nah, sekarang kita ingin melihat apa saja sih yang ada di kolom GLYHB sekarang. Nah, ternyata dataset kita memiliki data yang normal. Orang normal itu 301. Data orang diabetes itu 78 dan prediabetes itu ada 24. Sangat jomplang ya sekali ya. Nah, nanti saat pembagian data latih sama data uji, ntar kita ada trik khusus agar model kita akurasinya bagus. Nah, setelah itu kita akan menghapus beberapa fitur yang saya kira nggak penting gitu. Contohnya ini label ID, terus location, terus time PPN maksudnya, dan yang lain. Kita akan melihat apa aja sih, coba dev kolomnya. Nah, kita akan menghapus kolom ID, kemudian ada location, kemudian data PPN, terus kita akan menghapus ini nih, karena kan kita udah mengganti dengan kolom baru ya. Kemudian waste dan frame, nah ini merupakan tampilan ketika datanya sudah dihapus. Kita copy aja, simpan menggunakan variabel baru def copy misal. Nah, sudah. Kita coba lihat data baru kita.
lebih sedikit. Oke. Oh, lupa. Kalau kolom nggak pakai ini. Oke. Kenapa closingnya 2 kali? Karena kita akan mengambil lebih dari 1 kolom. Tapi saya pikir saya tidak akan memakai semua feature. Ini pakai. Gender juga nggak dipakai. Gender nggak dipakai karena gender masih kategorikal ya. Jadi nggak bisa buat korelasi. Error. Jadi total ada 7 yang akan kita korelasikan. Nah, sekarang kita akan menggunakan heat map. Nah, ini tapi kita tidak melihat angkanya. Nah, ini korelasinya. Di sini korelasi yang paling kuat adalah yang terhadap ini ya. Fitur targetnya itu step glue, gula darah. Harusnya ini ntar menjadi fitur yang paling penting ya, gula darah. Oke. Sekarang biar mempermudah analisa kita akan mengganti nama kolomnya menjadi bahasa Indonesia gitu. Nah, kita pakai dictionary. Nah, kita run. Oke. Sekarang kita coba tampilkan. Oh iya lupa, kita kan dev copy ya. Nah, ini udah berganti menjadi nama Indonesia. Setelah itu, kita akan mencoba melihat sebaran data menggunakan payplot. Caranya dengan sms.payplot. Nah, ini. Variabelnya mau apa aja nih? Apakah mau semuanya? Nggak ada. Saya akan menggunakan kolesterol. Nah, ini dia payplot. Nah, kita akan melihat berdasarkan jenis kelamin ya. Di W jenis kelamin. Nah, ini nih. Kayaknya kalau dari sini kebanyakan female ya, wanita yang terkena diabetes. Oke lah. Pada pre-processing data, kita akan mengecek nilai kosong. Nah,
Kalian mau isna atau isnul itu sama aja ya guys. Dikit ya nilai kosongnya. Yaudah, sekarang kita akan menghapusnya. Terus kita cek lagi. Oh iya, lupa. Ini nggak disimpan. Nah, udah kosong. Sekarang kita akan melihat total baris dan kolom setelah data dibersihkan. Nah, sekarang total barisnya ada 392 dan kolomnya ada 11 sekarang. Sekarang kita akan mengecek data yang duplikat. Oh, ternyata tidak ada data yang duplikat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan mengubah fitur kategorikal menjadi fitur numerik. Nah, fitur kategorikal yang ada di data kita kan cuma hanya jenis kelamin, yaitu cuma male dan female. Nah, langsung saja kita eksekusi. Kita menggunakan label encoder ya, yang sudah kita import di sel awal. Nah, ini warning abaikan saja. Nah, jika kita lihat datasetnya, nah yang jenis kelamin udah berubah tuh, nggak female male lagi, tapi 001. 0 itu untuk yang female, 1 itu untuk yang male. Oke, selanjutnya kita akan memisahkan label target. Nah, label target kita kan diagnosa. Kita akan memisahkannya terlebih dahulu. Jika kita menjalankan X, maka tabel diagnosa itu sudah tidak ada lagi. Nah, jika kita menjalankan kolom Y, maka hanya berisi kolom diagnosa saja. Selanjutnya kita akan membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Nah, Stratify di sini digunakan untuk menyeimbangkan data. Nah, kita kan tahu tadi datanya timpang antara data orang normal yang 0 dengan data yang pre-diabetes dan data orang yang diabetes. Nah, sekarang kita akan melihat berapa baris dan berapa kolom dataset yang kita miliki sekarang. Baik itu data yang kotor, data yang bersih, maupun X-train dan X-test-nya. Nah, ini dia dataset yang kita miliki. Nah, langkah selanjutnya
kita akan melakukan standarisasi. Kita menggunakan standar scalar yang sudah kita import di sel pertama. Nah, ingat, kalau di X-test itu jangan di feed ya, nanti datanya bisa bocor. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan modeling. Kita menggunakan metode random forest classifier. Class weight balance ini digunakan untuk mengatur bobot agar seimbang gitu. Nah, kita akan mengatur bobot yang orang normal atau 0 yang 0 itu bobotnya kecil. Nah, sedangkan yang prediabetes dan diabetes itu akan memiliki bobot yang besar. Nah, ini adalah model kita. Sekarang kita akan melihat akurasi modelnya. Nah, akurasi kita 0,81 atau 81%. Akurasi ini didapat karena peran penting dari si stratify sama dengan Y. Jika kita menghapusnya, maka akurasinya akan turun drastis. Jadi, stratify Y sangat diperlukan di proyek ini. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Kita akan melakukan evaluasi menggunakan classification report. Nah, kita bisa melihat hasilnya di sini. Nah, ini ada peringatan. Ini peringatan ini karena di sini si model tidak bisa menebak orang yang prediabetes karena nilainya 000 semua. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi menggunakan confusion matrix. Nah, ini hasilnya. Nah, si model bisa menebak 57 orang yang normal atau yang sehat. Nah, si model nggak bisa menebak yang prediabetes, orang yang prediabetes. Nah, si model bisa menebak 7 orang yang terkena diabetes. Nah, semakin tinggi nilai yang diagonal ini, semakin bagus model yang kita buat.
Nah, ini merupakan error yang model lakukan. Total ada 64 tebakan benar dari si model dan ada 15 error. Sekarang kita akan melihat fitur yang paling berpengaruh. Nah, enlarge 10 ini maksudnya kita mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil 10 besar gitu. Kalau misal kita diganti misal 5 gitu, maka hasilnya akan 5 saja dari yang terbesar yang terkecil, tapi kita ingin 10. Nah, ternyata yang paling tinggi itu gula darah, tapi ini kurang enak dilihat ya. Jadi kita tambahkan H di sini yang berarti horizontal gitu. Karena gula darah yang paling tinggi, terus kolesterol, lalu ada umur. Oke, sekian video kali ini. Jika ada yang mau dibahas, tolong komen di bawah.